Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait tugas UTS mata kuliah Agile, dan di sini kami mengusung topik implementasi Scrum dalam pengembangan fitur pembayaran online di e-commerce. Adapun dari kelompok kami itu ada beberapa role, yaitu ada 3 role, di mana Project Owner, yaitu saya sendiri Imam Aryadi dengan NPM 22150610042, dan Scrum Master ada Fadila Malika Sandi dengan NPM 22150610123, dan untuk tim development ada 2, yaitu yang pertama Yosi Arjuna Putri dengan NPM 22150610095, dan Agnes Anggraini dengan NPM 22150610103. Oke, di sini untuk deskripsi dari dari role-role-nya dalam pengembangan fitur pembayaran online di e-commerce. Yang pertama, product owner atau PO, Scrum atau bisa disebut product owner ini bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses dengan lancar, membimbing tim agar mematuhi aturan dan proses metodologi Scrum. Dan kedua ada Scrum Master atau PM, bisa disebut PM. Scrum Master adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses berjalannya dengan lancar, membimbing tim agar mematuhi aturan dan proses metodologi Scrum, mengelola hambatan proyek. Dan yang terakhir ada Developer Team. Developer Team ini adalah sekelompok individu yang bertanggung jawab mengembangkan penyelesaian produk dalam setiap sprint. Tim ini bersifat lintas fungsi, mencakup berbagai keahlian yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang bertanggung jawab, yang berfungsi penuh seperti analis, desain, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi. Jadi next. Nah, untuk metode Scrum, di sini ada metode Scrum. Scrum adalah metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek yang disebut sprint. Tujuannya adalah menjaga komunikasi antar tim dan bekerja berkelanjutan untuk membuat software berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi next. Nah, ini adalah periode Scrum proses, di mana yang pertama ada use history, yang use history ini dibuat oleh project owner, di mana di use history ini dia memberikan sebuah permintaan dan list-list tertentu hingga membuat sebuah produk backlog. Produk backlog ini nanti akan didiskusikan dengan Scrum proses serta developer team untuk membuat Scrum planning. Nah, Scrum planning ini adalah perencanaan awal untuk membuat project. Setelah itu ada pendefinisian list apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Nanti barulah setelah pendefinisian dibagi-bagilah tugas-tugas tersebut dengan deadline tertentu, hingga dalam kurun waktu tertentu yang sudah didefinisikan ada namanya daily scrum. Daily scrum ini berfungsi untuk mengecek apakah ada hambatan, apakah ada progres, atau apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas-tugas yang sudah diberikan terlebih dahulu di dalam scrum planning. Setelah itu sudah selesai, barulah ke sprint retrospektif, di mana semua tugas-tugas ini dianggap sudah selesai atau pendefinisian selesai. Setelah selesai, barulah ada namanya sprint review. Nah, sprint review ini yang bertugas adalah dari tim project owner, PM, serta developer team. Nah, jadi di dalam sprint review ini adalah kita berdiskusi dengan project owner, di mana nanti ketika ada revisi maka akan dibalikkan lagi ke produk backlog. Namun ketika revisi itu tidak ada maka akan increment. Increment ini maksudnya adalah penambahan atau penambahan progres dari sebuah project tersebut yang hingga didefinisikan project itu selesai. Boleh next. Oke, untuk selanjutnya silakan teman saya yang mempresentasikan.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu mengenai card preview. Nah, di sini terdapat 4 card yang kami gunakan. Yang pertama ada card to do, di mana pada card ini adalah card yang akan to-do list yang akan kami lakukan untuk project kami. Selanjutnya di sini terdapat doing, lalu terdapat new test, dan selanjutnya ada card done. Nah, di sini dalam card-card kami ini terdapat beberapa eh, proses. Yang pertama itu ada pembuatan API untuk proses pembayaran, integrasi dengan payment gateway, verifikasi status pembayaran dari payment gateway, mengirim email konfirmasi setelah pembayaran berhasil, dan selanjutnya terdapat desain UI untuk halaman pembayaran, di mana pada card-card ini sudah selesai kami lakukan. Maka di sini sudah kami pindahkan ke dalam daftar done. Adapun untuk card yang belum kami kerjakan masih berada di daftar to do, yaitu unit testing untuk fungsi pembayaran dan juga review serta finalisasi. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu sprint event. Jadi, sini saya akan menjelaskan sprint event. Sprint yang pertama tuh sprint planning hari ke-1, PO atau product owner, yang kedua itu SM atau Scrum Master, dan yang DT atau development team. Jadi yang pertama itu menyepakati tujuan sprint atau sprint goal yang jelas dan terukur. Yang kedua, mengidentifikasi item backlog yang siap dikerjakan berdasarkan prioritas. Selanjutnya, memastikan tim memahami apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya. Lalu the sprint hari pertama sampai dengan hari ke-13 itu development team. Jadi tim berfokus menyelesaikan tugas-tugas yang telah disepakati, lalu tidak ada penambahan tujuan sprint kecuali dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya itu kolaborasi intensif antar anggota tim untuk mencapai hasil optimal. Lalu daily scrum hari ke pertama sampai dengan 12 yaitu scrum master dan development team setiap hari di waktu yang sama selama 15 menit. Masing-masing anggota menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa saja yang dikerjakan kemarin, apa yang dikerjakan hari ini, dan hambatan apa yang dihadapi. Lalu memastikan transparansi dan koordinasi harian tetap terjaga. Next. Lalu sprint review hari ke-13 yaitu untuk masing-masing uh, tugasnya itu menampilkan increment atau hasil kerja kepada stakeholder, lalu mendiskusikan fitur yang berhasil diselesaikan dan potensi pengembangan lanjutan, lalu mengumpulkan masukan sebagai dasar perencanaan sprint berikutnya. Yang terakhir itu sprint retrospektif hari ke-14 yaitu Scrum Master dan Development Team. Jadi mengevaluasi proses kerja selama sprint berlangsung, fokus apa yang berjalan dengan baik, apa yang ditingkatkan, dan aksi konkret yang apa yang akan ditetapkan di sprint berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan kolaborasi tim di sprint selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, baiklah. Di sini terdapat user story dari project yang kami buat, di mana terdapat studi kasus yaitu mengenai aplikasi e-commerce. Kemudian untuk user story-nya bahwa sebagai klien ingin melakukan pembayaran online agar bisa berbelanja dengan mudah. Dan juga dari user story ini tentunya terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu terdapat pembayaran berhasil diverifikasi. Selanjutnya yang kedua konfirmasi dikirim ke email pengguna. Nah, sebagai product owner tentunya product owner ingin memastikan bahwa user story ini yang pertama sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian sudah punya accepted atau kriteria yang jelas untuk menghindari miskomunikasi saat development. Oke. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan integrasi dari Gateway Mitras dengan e-commerce Trello. Jadi di sini ada General Software Development Kit Transaction Flow-nya. Di sini pengguna melakukan proses checkout pada aplikasi e-commerce. Terus di tahap ini juga pengguna memilih produk dan menyetujui untuk melanjutkan ke pembayaran. Selanjutnya ada back-end create transaction via Mitrans SDK. Ini tuh setelah checkout, sistem backend menerima data pesanan dan membuat permintaan transaksi menggunakan SDK dari Mitrans. Informasi seperti ini itu total pembayaran dan data pelanggan dikirim ke Mitrans untuk diproses. Selanjutnya ke Mitrans Snap Payment Page. Mitrans memproses data, transaksi, dan penampilan halaman pembayaran atau Snap kepada pengguna. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Selanjutnya bisa ke Webhook Listener, Create Card in Trello. Jadi di sini tuh setelah pengguna menyelesaikan pembayaran, Mitrans akan mengirimkan notifikasi otomatis ke sistem backend melalui webhook. Notifikasi ini berisi status transaksi terbaru seperti berhasil, pending, atau gagal. Selanjutnya webhook membuat card di Trello. Setelah menerima status transaksi dari Mitrans, sistem akan secara otomatis membuat card di Trello. Card ini berisi informasi transaksi seperti nama pelanggan, order ID, dan status pembayaran. Proses ini membantu tim internal dalam memantau dan menindaklanjuti pesanan secara real time melalui Trello. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian logika back-end atau alur kerja. Yang pertama itu validasi transaksi pembayaran, terima data pembayaran dari front-end, metode bayar, total belanja, user ID, dan sebagainya. Ya, terus ada validasi data seperti cek jumlah, user aktif, stok produk tersedia, dan lainnya. Yang kedua itu ada integrasi dengan payment gateway. Di sini ada dua, yaitu kirim permintaan pembayaran ke payment gateway, kayak misalnya Mitrans, Xendit, atau Stripe. Terus tunggu respon callback atau response, apakah pembayaran sukses atau gagal. Yang ketiga ini ada verifikasi pembayaran. Setelah menerima notifikasi sukses dari gateway, tanda pesanan sebagai akan muncul lunas dan simpan log transaksi ke database invoice, ID pembayaran, waktu, dan sebagainya. Terus ada update stok barang atau kurangi sesuai jumlah yang dibeli. Yang keempat, kirim konfirmasi ke pengguna. Buat email konfirmasi dengan isi ringkasan transaksi, status, dan estimasi pengiriman. Terus ada kirim email ke user melalui service email seperti Notmailer, Mailgun, dan sebagainya. Terus yang kelima kalau error handling. Jika gagal bayar, tampilannya itu pesan error dan ke front end dan simpan lognya gagal. Terus jika email gagal dikirim, tetap lanjutkan pesanan, tapi simpan log untuk retry atau admin follow up. Selanjutnya, di sini ada endpoint method. Jadi endpoint ini tuh untuk digunakan ketika pengguna ingin melakukan proses checkout atau pembayaran. Terus metodenya tuh POS. Di sini ada fungsi utamanya yaitu memvalidasi data pesanan seperti daftar produk, jumlah, harga, alat pengiriman, dan lain-lain. Terus ada menginisiasi proses pembayaran. Terus ada menghasilkan informasi atau link pembayaran yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu ada API Payment Callback. Metodenya POS dan deskripsinya endpoint menerima notifikasi dari payment gateway. Fungsinya untuk menerima callback atau otomatis dari payment gateway setelah transaksi, memperbarui status pesanan di database sesuai hasil pembayaran. Terus di sini endpoint-nya ada yang ketiga ada API Order Status ID, metodenya GET, terus deskripsinya lihat status pembayaran pesanan. Ini tuh menampilkan status terbaru kayak misalnya menunggu pembayaran berhasil atau gagal. Terus memberikan informasi kepada pengguna atau sistem internal mengenai status transaksi. Pengguna mengecek riwayat pesanan, sistem panggil endpoint ini untuk menampilkan status pembayaran.
Cukup sekian dari saya, kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya bisa untuk kawan saya yang menjelaskan terkait final design previewnya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, baiklah. Nah, di sini saya akan menjelaskan final design dari project kami. Nah, jadi nama dari project kami itu kami namai aplikasinya Shopee.id. Nah, yang pertama di sini terdapat halaman chart atau keranjang, di mana pada halaman ini user atau pembeli memasukkan beberapa produk yang ingin mereka beli. Nah, di sini pada contohnya ini ada 2 produk yang ada di dalam keranjang user. Yang pertama itu ada kemeja flanel, lalu selanjutnya di sini ada blue jeans. Nah, di sini juga terdapat deskripsi singkat mengenai ukuran dan juga warna dari produk tersebut. Tentunya terdapat juga harga dari produk yang ingin dibeli. Nah, di sini user juga dapat menambahkan berapa produk yang ingin dibeli dan juga dapat menghapus produk dengan mengklik logo hapus. Nah, di sini juga terdapat total harga yang harus dibayar oleh user. Di sini ada subtotalnya. 2 produk ini harganya 450, lalu ada diskon yang diberikan oleh aplikasi ini sebanyak 20%, dan juga terdapat delivery fee atau ongkosnya. Kemudian dari harga-harga tersebut ditotalkan totalnya 380.000, dan juga di sini user dapat memilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Namun di sini kami contohkan user menggunakan metode pembayaran menggunakan GoPay. Nah, setelah selesai, user dapat lanjut ke halaman berikutnya, di mana pada halaman berikutnya di sini user diminta memasukkan password aplikasi user. Nah, di sini apabila password yang dimasukkan itu berhasil, maka user dapat langsung melihat bukti pembayaran atau payment akan sukses. Namun apabila di sini terdapat kondisi sebaliknya di mana user salah memasukkan password, maka di sini user akan mendapatkan pesan peringatan bahwa password salah dan disuruh mencoba memasukkan password ulang. Dan juga di sini terdapat 2 kondisi untuk payment. Yang pertama tadi paymentnya apabila sukses, maka di sini akan muncul harga serta bukti-bukti lain seperti ref number, payment status, payment time, dan juga ada total payment. Nah, pada bukti pembayaran ini, user dapat mencetak bukti tersebut dengan mengklik button get. Lalu setelah selesai, user dapat mengklik done, yang mana done ini akan kembali ke home. Namun apabila pada payment terdapat error atau bug, maka di sini akan muncul pesan bahwa payment error dan user diminta kembali ke homepage. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat desain untuk notifikasi payment ke email. Jadi di sini pada proyek kami, apabila payment berhasil dilakukan, otomatis nanti akan ada notifikasi yang masuk ke email pengguna. Nah, di sini terdapat harga atau detail produk yang dibeli secara keseluruhan, yang mana diringkas pada notifikasi ini. Lalu terdapat juga informasi dari customer dan juga terdapat info-info penting lainnya seperti pengiriman dan juga terdapat akun dari si penjual. Oke, mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk kepuasan product owner terhadap project ini. Nah, ini ada 4 poin, di mana ada diagram juga untuk menjelaskan secara angka, di mana untuk 4 aspek ini. Yang pertama, aspek pertama, project ini mampu merumuskan use history dan acceptance kriteria dengan jelas serta berorientasi pada kebutuhan pengguna. Ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan produk dan value yang ingin dicapai. Nah, untuk pemahaman produk ini itu mendapatkan poin 10, dan selanjutnya ada backlog. Backlognya ditata dengan prioritas yang logis dan siap dikerjakan oleh tim. Namun masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan estimasi effort dan penilaian resiko. Nah, untuk poin kedua ini dapat poin 8. Selanjutnya untuk interaksi dengan tim sudah berjalan baik, terutama di sprint planning. Namun keterlibatan selama sprint bisa lebih proaktif, terutama dalam memberikan feedback cepat saat tim menghadapi kendala. Nah, untuk ini diberikan poin untuk kolaborasi, poinnya 9. Selanjutnya
Untuk yang terakhir, project ini mampu menyusun kriteria evaluasi yang jelas dan terbuka terhadap masukan, serta bersedia melakukan penyesuaian pada backlog berdasarkan hasil sprint. Nah, ini dapat poin untuk adaptasi, poinnya 7. Bisa di next. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.